Baik kawan-kawan, masih bersama saya Sengkun Black Dog tentunya, dan kita sekarang berada di apa sih namanya tempatnya ini? Drupadi. Ini ada di seputaran Mengwi ya. Dan saya sudah bersama Timah Panas. Penonton bayaran. Bersama Timah Panas. Jadi teman-teman, Timah Panas ini bisa dibilang dulunya apa ya? Kalian nongkrongnya dulu di mana sebelum ngeband? Sebelum untuk band Timah Panas ini? Ya. Di Suraja dulu apa? Circle E. Circle E berarti ya. Berarti hari Circle E dulu. Ya. Circle E dah semua kayaknya satu ini. Kayak aku. Emos juga. Ya. Emos ini kan siapa namanya, Lego yang personil yang sudah Lego. keluar ya. Iya. Lego sama Jaya itu kan ada hubungan ini ya. Keluarga. Hubungan keluarga ya. Ya. Nyamuk Karangasem berarti ya. Keluarga besar ya. Keluarga besar. Karena semua besar-besar. Emos, Lego, Jaya itu Padang Sabian Rebellion Squadra Ya. ya. Hari juga kok. Oh, Ari juga Padang Sabian ya. Ingat Masuk, saya. masuk di sana tapi kan aslinya dia Asli sama saya saya. Tabanan. Oh jadi Tabanan jadi dulu. Saya asli Tabanan loh. Jaya sekarang ini juga Tabanan juga. Tabanan Ya, juga. istrinya di Tabanan. apa sih nama Ole. Rebellion Squadra. Nah, kalian sebelum ngeband Timah Panas itu kan pasti kenalnya atau nongkrongnya itu ya seperti Ari nongkrongnya di Circle E, di Stro dulu di Padang Sambian. Sebelahnya Portabas kalau teman-teman tahu. Kalau Glebok dulu sebelum ngeband nih, sebelum jauh Timah Panas lah. Sebelum ketemu nih teman-teman, ya ketemu paling di skena musik underground tuh Pak. Berarti Glebok nih suka datang ke acara juga ya? Acara kebetulan adalah ikut salah satu band dulu Cyber Mesin. Oh, Ikut nge-crew, ikut. Cyber nonton. Mesin yang ini ya, yang si Kata ya, Sumo, John, Rambu, Rambu. itu sama Arif. Anan Jerkisak ya. Kemarin kan dia juga sudah ini ya, sudah reunite dengan Jerkisak walaupun siapa namanya vokalisnya? Citos udah balik ke Australia. Oh, Anan, oh ya, Cyber Mesin itu ada di apa sih? Kompilasi apa sih? Kompilasi Rock After School kayaknya. Ya. Rock After School ya? 2. Rock After School berarti 2. di Glebok nongkrong di situ. Tapi saya dengar juga Glebok dulu BMX juga ya? BMX ya, tapi sudah masuk ke Timah Panas tuh. Udah masuk Timah Panas? Udah masuk Timah Panas. Nanti ada Timah Panas vakum, cari kesibukan lain, cari teman baru lagi kayak gitu. Karena kemarin saya sama Tabanan BMX ngobrol-ngobrol di sana. Oh, Glebok juga ngikut. Banyak Koming, Duino, Tolet katanya juga kan, Tolet juga BMX ya? Tolet anak BMX juga, Flatland, Mangkengkeng juga. Yang drummernya Richie, Dari cerita-cerita itu kan jelema anak mone-monean kan. Bali itu kecil men, Bali itu kecil. Dan pasar berarti ke Fitri sekarang nih. Fitri, kenapa kamu vokalisnya jenis vokalnya kan sangat berat ya, ngobrol ya, dari tampilan kamu ketika kita ngelihat kamu nih nggak di atas panggung gitu kan, rasanya nggak mungkin gitu ya. Kalau misalnya nyanyi dia kayak Rosa, terus Dayanti model-model gitu ya. Pop. Sebelum Timah Panas kamu ngeband juga? Sempet dulu metalcore. Oh, metalcore. Dulu metalcore namanya Infinity Blast. Infinity Blast. Awal bisa vokal scream sebenarnya waktu SMP. Udah SMP men? Ya, itu belajar teriak-teriak. Soalnya kan dulu kan seneng nonton musik underground juga. Yang ngenalin musik underground itu kebetulan bapak. Kenalin ke aku, ya otomatis kan buah nggak jatuh jauh dari pohonnya. Benar. Walaupun nggak dikasih gitu kan bapak dengerin musik juga di rumah gitu ya, kita juga secara tidak langsung juga mendengarkan. Pas dia denger Seringai juga. Seringai juga denger ya? Denger Seringai juga. Banyak sih gininya referensi musiknya dia. Setelah dia denger anaknya jadi anak band, bangga dong. Bangga dia. Anakku. Iya, sampai ngupload di sosial media bahwa ini loh anakku main band gitu. Berarti akhirnya dari kelas 2 SMP itu proses belajarnya nih di mana nih? Dulu di kamar mandi? No.
kamar mandi kan nanti tetangga pada ngira aku gila ya. Teriak kesurupan nanti aku. Kerawan cara Jani. Fitri Tabanan mana Fitri? Aku Sanggulan. Oh Sanggulan. Iya. Berarti studio daerah Sanggulan. Dulu di studioku sering di Alas Kedaton, tempatnya Bligus Trojan dulu. Bligus Trojan apa Kocak ya? Bligus Trojan kayaknya. Gus Botak ya? Ya, Botak. Bligus. Dulu punya studionya? Ya di Alas Kedaton ada. Oh, saya nggak tahu ya. Apa Kocak apa Bligus Trojan? Pokoknya di daerah sana gitu ya? Di Alas Kedaton. Akhirnya belajar. Berarti sama band dong apa sendiri masuk studio sewa sejam gitu? Iya, sama teman bertiga. Bertiga nih? Ada yang drum, tapi kita nggak buat band, happy aja. Happy aja yang masuk gitu ya? Berarti kamu yang teriak-teriak aja gitu? Iya. Waktu itu yang dipelajarin, yang kan belajar nge-scream nih, belajar growl nih, belajar vokal lah, vokal metal gitu. Band apa yang didengerin waktu itu? Asking Alexandria. Wih, Udah mantu. Iya, zaman-zaman itu Asking Alexandria wah gila sih. Masih enak-enaknya. Masih ada video rekaman mungkin waktu itu sudah pegang handphone kah SMP? Sudah, tapi kan nggak se-eksis sekarang ya. Ya, berarti nggak direkam ya. Nggak. Dari SMP itu akhirnya ngeband apa namanya tadi yang metalcore? Infinity Blast. Infinity Blast dari SMP. Akhirnya Infinity Blast ini umur berapa? Kelas berapa? SMA. SMK ya. SMA-nya kamu di mana? Saraswati SMK. SMIP. SNIP. SMIP Saraswati. Seperti yang sebelahnya lapangan Alit Saputra itu bukan? Yes. SNIP yang tingkat itu kan ya? Berarti gitu teman-teman nih. Jadi proses mereka ngeband itu berarti kamu Tabanan, Ari juga kan Padang Sambian nih, Glebuk juga di Gunung Agung kan ya? Yes. Emos di Padang Sambian. Terus kenal Fitrinya nih di mana nih? Random itu. Random itu random. Kenal lo ya di skena musik. Berarti kan kamu sering datang gitu ya? Ya. Acara Ada teman juga ngenalin gitu. Pas itu aku masih di Infinity Blast. Sering manggung di Twice Bar yang masih di Putri. Terakhirnya pas sedang vakum 5 panas ya. Karena kita kan kendala vokal. Dulu kan sebelum Fitri ada lagi. Gini. Oh iya, nggak langsung Fitri kan ya? Bukan. Sebelumnya ada kan ya? Belum ada dari awal ada. Oke, tapi sebelum kita ke sana kita tanya Emos dulu nih. Emos nih biar nggak ini sehat, Mos. Sehat ya? Sehat. Dari Padang Sambian. Ya. Datang sini Padang Sambian tadi. Ya. Barengan sama Glebuk enggak? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri Tapi ngumpulnya ya Ketemu bersama. dekat-dekat sini lah ketemunya. Ketemunya gitu ya. Jadi buat Pak Tu terima kasih tempatnya ke Emos nih. Emos juga ngeband dulu. Ngeband Indonesian Chaos dulu. Indonesian Chaos Sama itu Lego, sama Ari, sama Glebuk juga. Oh ini juga. Ya, orangnya ini aja nggak jauh-jauh. Moni-monian gitu. Moni-monian. Itu sudah sempat main kah di Sempat Warawiri mungkin tahun 99 tuh. 99 sampai 2000-an. Di Tabanan mana? Tabanan apa Jak Resto acara 99 saya belum ke Denpasar. 99 tragedi itu kayaknya? Dulu 99 tragedi waktu Sen tragedi Antipati ya? launching. Ya, Antipati ke Bali. Antipati Tempat Tur- di Gor Kesambi. berkesambi. Kesambi itu juga. Mulai. tur album kayaknya. Album deh, For the Skin ya? Ya. For the Skin. Oh berarti saya belum itu. Saya ke Denpasar. Saya juga sekolahnya di TP Tabanan. Saya kuliah ke Denpasar 99 kalau nggak salah bulan Agustus atau September lah. Itu acaranya waktu yang Kesambi itu yang Antipati kesini bulan apa tuh? Ingat nggak? Enggak sih. Waktu itu sih saya belum masuk Indonesian Chaos, ada persesuaian lama. Dia sama Lego masih. Tapi saya masih ngikut-ngikut gitu. Ya. Ya Satu gini soal tongkrongan lah gitu. Tongkrongan kami. Berarti, bukan tongkrongan kejutan. Glebuk ngeband sama Lego sama Emos. Arti kan Ari juga Super Mario dulu ya. Ya dulu ya, awalnya di Super Mario. Ini Timah Panas nih kamu bikin. Siapa yang pertamanya ngajak ini? Saya sama Emos sama Lego awalnya. Kalian satu tongkrongan di Super Mario gitu kan ya, di Padang Sambian dulu kan ya? Ya. Sebenarnya sih bisa dibilang band project ya. Karena saya dulu di Super Mario, Emos di Indonesian Chaos, Lego Indonesian Chaos sama Super Mario juga. Jadinya waktu itu masih bareng-bareng sama almarhum Muring. Nah, kita Almarhum Muring ikut di Indonesian Chaos ya? Enggak, dulu kan almarhum kan ngumpul di- aslinya kan kriminal, kriminal Sul. Terakhirnya almarhum kita bikin itu dah kumpul-kumpul yuk, bikin project, kita bikin band Timah Panas, almarhum Muring juga bikin band Krebek. Oh, Krebek sama orang ini kan? Sama juga tongkrongannya Sama-sama itu juga. Bukan Krebek itu bukan dari Jimbaran bukan pas Bukan. bukan ya? Bukan, sana. Muring sama Almarhum punya. almarhum ya. Benar-benar ingat saya. Ini aja main dengan Sampai Kungci dulu. Ya, Edimet
Sampai Oman. ketawa-ketawa. Apa nama bandnya Yan? Krebek. Karena dia orangnya ya ini ya. Jadi almarhum ini orangnya ya beda daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Jadi jajak ngobrolnya, kesukaannya. Ya. Jadi orang bikin nama band itu ya Indonesian Chaos lah, Infinity Blast. Gitu. Dia Krebek. Main pun gampang bareng-bareng diingat. dulu. Mainnya bareng-bareng. Bareng-bareng sering lah ketemu satu panggung gitu. Timah Panas ini kamu masih aktif di Super Mario dulu? Masih. Tapi Super Mario-nya udah Ya, sama-sama waktu itu pas jalan lah. sama-sama jalan, sama-sama jalan ya. Timah Panas jalan, Super Mario jalan. Jalan. Tapi kalau sekarang Super Mario masih ada? Masih ada. Arya masih di sana? Tidak, kebetulan 2016 saya sudah berhenti keluar. Oh, Arya keluar dari Super Mario. Berarti Super Mario siapa aja sekarang? Sekarang masih Lego sama Eddie ya, Ediman masih? Eddie Mills. Berarti yang lain-lain Sudah keluar juga. sudah keluar Katanya baru-baru ya? Ya baru-baru katanya. Berarti akhirnya Timah Panas kebentuk. Nah, kebentuknya Timah Panas kan nggak langsung ke Fitri tuh Iya. gitu. Yes. Siapa sih vokalnya? Betty. Kan mirip-mirip juga kan? Iya. Putih, kecil, kurus itu kan ya? Ah. Apa harus memang seperti itu vokalnya? Timah Panas punya karakter vokal ya, harus cantik putih Selera aja. biar lebih menjual. Kan kalian nongkrong itu kan gebuk nih. Kan saya juga ada di situ. Saya waktu Iya. itu jaga distronya Jaya. Jaya sama adiknya kan Iya. si Raju. Raju bikin distro, kan beli alatnya Ripom juga, akhirnya pindah ke Padang Sambian. Nah, saya tahunya ketika kalian udah terbentuk gitu kan. Vokalisnya yang putih, rambut panjang, siapa sih namanya? Betty. Albertina. Oh, Albertina ya. Fernandes. Waktu itu, wah ini vokalis cewek nih. Itu kan Arya kebentuk Timah Panas nih. Iya. Berarti Sama ngajak Emos juga. bersama Emos. Emos sama Lego. Ide awalnya maksud saya, ayo ngeband yuk bikin proyekan selain Super Mario kan gitu ya. Akhirnya ngajak Gelebuk. Siapa dulu paling awal? Ngajak Gelobok itu waktu itu kita masih sama Betty, saya Emos sama Lego. Main udah sempat beberapa panggung. Berarti 4 orang nih. Ya, Bener 4 ya? 5 ya? 4 orang. Berarti Emos, Ari, Lego sama Betty. Oh, Gelebuk belum? Belum. Nah, maksud saya yang mau tanya ini Ari sama Emos nih punya ide nih. Berarti ngajain Lego kalian nih. Drummer siapa dong? Lego gitu kan? Drummer waktu itu Lego. Vokalisnya nih? Vokalisnya Kalian kenal sama vokalis ini? dia kan sebelumnya juga gini di circle di sana-sana juga bergaul. Nongkrong ke circle Nongkrong, gitu kan ya? Circle E di sana. Waktu itu di Circle E itu sampai ada sindikat Buyung Bangkit. Sini kami Ngeri kayaknya. Itu kalau kita ceritakan ya jangan diceritakan. masa lalu. Soalnya sudah pada berkeluarga gitu ya. Jadi nggak enak kalau diceritakan itu. Berarti Betty itu kan nongkrong ke sana. Iya. Akhirnya kok Arek tahu nih. Arek yang ngajain gimana proses? Ya di sana waktu itu gimana secara tidak langsungnya pengen aja kita biar ada vokal cewek. Coba sih bikin konsep cewek bagaimana gitu. Pada akhirnya berapa kali manggung tuh dilirik sama Ali. Ali Ripom. Oh, Ali Ripom. Ada Ripom. Ya, Ali Ripom yang Ali Murdowo. dilirik sama Ali, terus coba gue seriusin dikasih Bandnya. materi lagu Band band luar. kayak Dikasih ada wall of referensi Jericho. gitu ya. Juga Kalian favorit pelajarin ini kalau udah fit, aku bikinin kalian album. Sampai gitu dulu. Serius, Gitu ya. segitu supportnya dia. Supportnya ada. Kita dikasih referensi ke Sekarang wall of sempat Jericho. pernah ketemu sama Ali? Sempat sering Ketemu? sering. Saya beberapa kali juga datang karena dia juga ya sebagai barometer lah dulu ya. Ya. Awal-awal distro, awal-awal apalah. Nanti juga rencananya saya akan ke Ali. Kita ngobrol banyak lah sama Ali. Kita kumpulin lah orang-orang yang di sana kita kumpulin, tapi dari waktu dulu. Kita kembali lagi ke Timah Panas ini, ke si Betty ini. Ari tuh tahu kalau Betty itu bisa nyanyi itu tahu apa enggak? Enggak. Karena dia cewek cantik aja pilih ini enggak? Enggak. Berarti gitu ya? Ya. Coba. Ya, Ya, oh ini cantik nih, kayaknya bisa dijadiin pacar nih. Jadi vokal lu deh. Akhirnya Betty berapa tahun ngeband berempat nih? Sebelum Lego masuk, sebelum 2007 Rago. Timah Panas itu terbentuknya 2007 Oktober, tanggal 27 Oktober 2007. Pada akhirnya sampai dia berangkat ke Jakarta setelah selesai kuliah lulusan SMA 2. balik ke Jakarta. Dia orang Jakarta? Enggak.
Cuma dia kuliahnya di Jakarta. Kuliahnya ke Jakarta. Oh, kuliahnya ke Jakarta. Dia orang Denpasar juga gitu Iya. kan ya. Akhirnya tahun berapa itu? Berarti 2009-an. 2009 tuh kita Berarti 2 tahun. ditinggal sama Berarti dia. Betty ini 2 tahun berarti ngikut ya. 2 tahun ngikut. Setelah kalian ditinggalkan sama vokalis yang cantik si Betty ini, kalian merasa ini terpukul loh. Oh. Bingung nyari vokal, gimana nyari vokal seperti itu lagi. Bingung, sangat-sangat bingung. Kan kalian berempat dulu nih, tahun berapa kalau si ini? Nah, Globok 2008 ya. 2007 Sebelum nggak? berangkat Betty gua ya. Ah. Ya. Kalian sempat sama Betty kan sempat kan ya? Maksudnya ngebandnya, Ya, gitu, ngebandnya. bukan yang lain. Enggak dong. Sempat sama Betty. Sempat sama- Betty ya. Ketemu sama Betty. Bentuk dah dia. Dari sana dah mulai agak serius tuh. Masuk berlima tuh mulai agak serius. Beneran Berarti dulu udah kan diomongin sama Ali waktu itu ya, kalian serius doang Udah. bikin ini. Waktu itu Kan sempat waktu kan sempat dulu kan Ali itu punya studio di atas. yang lantai Jadi 2. form, ya. kita sering latihan di sana. Jadi modelnya Sambil ngobrol-ngobrol saya lah pertama sama dia kali juga. ikut tuh udah kayak gitu, latihan di sana. Ketemu dah di sana langsung sama Sama ngobrol. sempat sudah ada lagu direkam nggak sama Betty? Sudah. Ada ya? Udah. Kalian udah ada album belum? Album sih sebelum. Belum, berarti lagu sudah ada gitu yang sudah direkam gitu ya. Udah. Kalian ngeluarin single EP itu kan sudah. Yang sama Betty ini, yang sama Betty. Sama Betty ini EP sih enggak. Dulu sih memang punya rencana bikin. Dulu sih kan masih ngetrennya mini album. Mini album. Ya, mini album. Pengennya sih dulu bikin mini album tapi Keburu berangkat. keburu berangkat dan Berangkat, ya. lagu-lagu yang udah beberapa direkam itu sudah masuk beberapa kompilasi. Ada dua. Masih Oh, masuk ke Dua sama kompilasi Betty. yang sama Betty. 3. Lu? Ya dua. dua. Kompilasi apa itu? Pertama kompilasi wisata Belipang. Wisata Belipang. Wisata 2008. Terus Sama Rip School, Rock After School 3. Rock School 3. 2011. Oh, Rock School 3 ya? Ya. Jadi gitu teman-teman ya, karyanya yang Timah Panas ini yang bersama Betty. Jadi kalau teman-teman pengen dengarkan, itu ada di kompilasinya Rock After School 3. yang ketiga sama Wisata Belipang. Balipang. Walaupun teman-teman nggak bisa menemukan fisiknya, maksudnya fisik rilisan fisiknya waktu itu dalam bentuk CD kan ya? CD walaupun nggak bisa temukan, teman-teman cari aja di YouTube, cari aja di online pasti dapat lah. Pokoknya semua ada di situ, semua ada di namanya. Jadi silahkan didengarkan. Udah ada 2 lagunya ya. Berarti 2009 Betty-nya keluar. Nah proses ke apa namanya ke Fitrinya ini di mana tuh, kapan ya? Sebenarnya sebelum ketemu Fitri, kita sudah sempat beberapa nyari vokal. Ketemu Coba sebelum nyari tuh Audisi. nyoba berempat dulu. Coba berempat nih. Saya sama Ari yang vokalin. Nggak kuat. Karena dengan Waduh, sakitnya minta ampun. Susah Ya, sekali. Kalian tahu kan saya seperti apa di atas Oh ya panggung. Tuhan gitu. makanya si Fitri ini sampai belajar dia. Nyewa 1 jam loh belajar. Akhirnya punya pikiran kayak gitu dah. Nyari vokalis. Harus cari vokal dok. Harus cewek gitu. Nggak mau cowok kok dia harus cewek lagi. Harus cewek lagi. Harus mirip dengan Betty. Terus gimana ada prosesnya gimana? Nyari vokalis itu sebelum Fitri ini kan katanya tadi Iya. ada berapa tuh? Beberapa. 2 apa 3 ya? Dua kayaknya yang dapat ke studio cuma. studio. Oh 2. Nyoba Dan- pertama. Sebelumnya memang susah tuh, pada akhirnya dikenal teman-teman. Kita coba di studio. Sebelumnya kasih materi Aha. 2 lagu gitu. Langsung udah siap, kita ajak ke studio. Nah, permasalahan di studio itu udah nyoba bla 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 bla. Pasti kita nanya gini sama dia, ada kendala gimana gitu. Pasti yang dia bilang yang pertama pasti kendala di perut, baru tenggorokan, baru di kepala gitu. Aduh. Jadinya kita nggak berani maksa gitu loh. Nggak berani Takutnya maksa ntar ada gimana gitu, takut. Mungkin orang yang kamu waktu itu siapa sih? Siapa yang namanya? Siapa namanya? Ada 2 kayaknya. Tapi lupa namanya gitu ya. Udah lama juga. Karena mungkin dia Kita kenal-kenalnya cuma baru-baru itu juga karena itu kenal sama teman. karena tekniknya dia nggak tahu gitu ya. Teknik kan itu perlu teknik juga. Walaupun Iya. teman-teman ya, walaupun kedengerannya cuman teriak-teriak, Iya. ya seperti orang apa ya kejepit pintu dan lain sebagainya gitu ya. Itu tidak perlu teknik sembarang juga, nggak guys, sembarang. nggak sembarang teriak. Karena Beda teriaknya. Sembarang teriak. kalau nggak sembarang pria beda teriaknya. Teriaknya nggak lemah, ya teriak. Ketemu Fitrinya ini di mana? Dikenalin siapa tuh? Apa Ada teman. ada teman ya? Teman juga. Dikenalin. Teman boleh kok disebutin namanya yang kenalin? Gungce. Guncek namanya. Guncek fakta. Akhirnya si
Bentar dah. Ya. Ada ya? Oh, Cik. Waktu itu main di Twice kayak tadi ya. Iya. Ya, Awalnya kita gini, kan aku ke Padang Sambian tuh, ke Gang Inus. Hmm. Waktu aku pulang nonton konser dari mana gitu sama Bentret kan. Terus habis itu si Gongce bilang, ini vokalis dul gitu. Kan ada vokalis iya, cewek. iya. Gitu. Terus si Ari bilang, wah ngeremehin aku nih. Nggak tahu dia powernya kayak gimana. Terus kan, Ntar dulu. Ari ingat nggak tuh kejadian itu, ingat nggak? ingat dong. Ingat ya. Enggak bisa ada berarti lo. Penampilan kayak Pak Ngata dibilang, penampilan kayak gini gimana bisa gini kan? Iya, aku kan low profile lah. Masa Tapi- Scream harus penampilan cadas, harus urakan kan nggak mau. Tapi karena ada tawaran gitu saya coba nah gitu. Coba ya, gitu Ini ya. coba gitu. Perlu. Harusnya Berarti si Fitri ini masih ngeband sama Infinity Blast Infinity dulu Blast. ya. habis itu akhirnya diajain sama Ari, dikasih materi juga sama Ya, kan ya, dikasih lagu-lagu yang materi dibawain juga. dulu sama si Betty gitu sebelumnya kan. belum ngasih materi. Belum ngasih materi. Waktu itu karena Penasaran. si Bentret bilang ngasih tahu, Bentret bilang tanggal segini dia ada main di Twice gitu. Kalau bisa ada waktu ke sana aja datang. aja nonton Ya udah kalau ada waktu ke sana gitu. Udah pada berdua. Ya, sama berdua Globok sama Globok. ke sana ke Twice, masih Twice, ya? Twice Bar di Popis 2. Popis 2. Nah, gimana sih live-nya dia nyanyi? Keren kan? Ya. Iya loh. Bener keren deh, karena dia teriak dia. Iya. Nanti sama Globok, banding aja. Coba Ujang deh. coba aja Ya. Ya biasanya langsung kontak dia kasih materi. Ini materi. Materi per lagu. Mas waktu itu nggak ikut di proses ini mas? Di proses rekrutmennya nggak ikut? Ikut tapi waktu itu Ngkok dan kebu kan. Gimana tuh nyangkok tadi tuh? Nanti beres ya. Tapi beres. Kebun ini mujur aja nyongkok-nyongkok. Ada ya maksudnya. Akhirnya ke studio dikasih Studio. baru kasih materi gitu ya. ya Katanya materi dulu. Kasih materi dulu. dari Awalnya aku nggak bisa. Udah bukan. disiapin nih CD ya udah lah. Oh, Bani ajak nih. Kasih ajak dah. Dulu kan CD label kita print ban-ban biasa. Ban, ya. Kasih ajak dah. Sama ini referensi lagunya. Nanti sendiri model juga. gini gitu ya. Dan lucunya di tahun berapa ya kita ikut kompilasi Lucretia We Are Not 2017 Stupid ya? We Are Not Stupid. 2017 atau 2018 itu ya? Itu dah rekaman lah nih, jadi musik rekaman udah jadi. Sekarang giliran take vokal ya. Tapi sebelum rekaman ini sudah sempat live apa belum? Belum ya. Wah, dapat. Oh di Lupa, Noken As. Oh, nggak Noken, sih? ya. Itu panggung Cepet. itu Noken panggung As, pertama Noken bukan As, ya? ya. Itu panggung Yang pertama. Noken As yang di mana? Di Yang Taman di Makam TNP. Pahlawan. Oh yang Tem- di Anniversary-nya. Itu udah masuk studio rekaman, musik sudah jadi, take vokal lah dia. Di Lucretia rekamannya. Ya, Lucretia take vokal tuh. Lu sebelum ke waktu latihan dulu ada lucu Pak Man. Di latihan latihan kasih ini ngajakin latihan. Latihan bisa gak? Latihan. Saya berapa hari kan latihan oke. Mau ngobrol nih katanya. Kayak ada model kayak SMS telepon tuh. Ayo Kak, kapan latihan lagi gitu dia. Lah panas pasang nah gitu model. Tantang nah bener. Ayo gas dah gitu. Oh, Ke sana udah lo. Setelah dikasih CD, Sempat akhirnya latihan. sempat latihan. Latihan. Akhirnya di SMS terus nih gitu. Nah, modalnya kayak ada kan lama jeda tuh nggak dapat latihan karena emang agak sibuk dah udah rata kerja. Itu udah. Yuk Kak, kapan latihan lagi? Diajakin latihan dong, Leng. Ya ini ngubar. Dan Ayo, itu gitu. latihan tuh penuh perjuangan ya. Aku dari Tabanan ke Denpasar. Anjir, latihan Cuma sekedar untuk latihan aja gitu loh. Latihan di mana di Lucretia? Lucretia. Ya, gitu. Akhirnya Akhirnya- Fitri. Nah, yang rekaman itu Nah, ada rekaman, jadi lanjut musik Setelah sudah vokal. jadi, giliran lah tik vokal. Tik vokal gitu kita tuh ngambilnya 1 hari langsung harus gimana harus jadi Iya, gitu. harus beres. Beres. karena juga menghemat ini ya. Iya. Nah, dikasih modalnya kan dibikinin kompilasi kayak itu. Ada deadline, Ada ada. deadline-nya. Satu band 1 hari. Satu hari. Ah. Karena Lucretia-nya ini menyediakan studionya, dia Iya. juga sambil promo gitu ya. Dia juga nggak mau keteteran gitu kan Iya. ya. Harus jadinya ada dia deadline. Soalnya hari ini ada ini band ini, besoknya ada band lain lagi. Semua Jadi recording. waktu itu sehari jadi. Jadi Dan itu jadi cuma rekaman aja belum mixing mastering. Belum mesti mastering. itu penuh effort sih. Nah, itu dah lucunya. Kembali sekarang tik vokal. Tik vokal. Oh, itu Kita kira tuh baru tik vokal tuh
dia tuh sekuat kayak di latihan di lab tuh. Ternyata pas di vokal nggak dapat nggak keluar suaranya. Karena kan istilahnya rekaman itu apalagi ya istilahnya ngebandnya nggak sudah terbiasa gitu ya Iya, masuk iya. studio ini mungkin juga karena baru Iya, benar. jadi ada orang Ya, yang itu kayak karena itu first time aku recording. First jadi- time banget aku recording, aku nggak tahu aku harus ngapain dan itu tidak se-enjoy di studio kan. Kalau di studio kan masih happy lah, hahaha hehe gitu kan. Setelah masuk studio recording, itu kan tegang. Apalagi dikejar sama deadline. Mbak, Tegangan dia. kan nggak nyampe, nggak sepowerful Iya. biasanya. Ada kok gini tuh men. itu udah karena ada ya apa ya kalau orang Bali itu entuk gitu. Mungkin karena yang operatornya yang rekaman kita anggap expert gitu karena belum tentu karena kita anggap expert jadi kita nggak enak gitu kan nggak keluar jadi nggak dapat gitu. Jadi ini sebuah PR juga kepada studio recording gimana bisa membuat anak-anak band yang istilahnya anggaplah kita baru yang SMA yang mau rekaman terus mereka supaya nyaman Se-enjoy mungkin supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus. Ya, itu benar. PR juga nih, ini bagus juga nih masukan buat recording gitu kan. Tapi waktu itu di sana nyaman kita enak pokoknya biasalah kayak keluarga sama operatornya juga biasa. Itu dah yang lucu ya dia nggak dapat tuh nggak dapat gimana terus lagi ulang nggak dapat Wah, itu sampai kita berpikir gimana caranya dia gitu dan dikasih tahu lah sama operatornya bikinlah dia emosi pokoknya dalam artiannya maaf ya Pak operatornya siapa tuh? ada beliau itu pokoknya jurus mau jarap benar. nah Dia kan di dalam nggak ada yang tahu, di luar yang tahu. dia masih di dalam, kita kan di luar ada space untuk vokal itu kan kasih tahu bikin dia emosi gimana caranya. Oh iya, mau udah keluar emosinya jadinya kita tuh semua tuh ngasih tahu dia tuh, nah maaf berkata kasar, aduh kan pokoknya bikin dia gedak bahasanya, pokoknya bikin dia emosi bukan But it's sampai okay. dia pengen nangis gitu, bukan nangis bukan. But it's okay. Sampai dia terakhir dia bilang, aku coba sekali kak, pada akhirnya keluar emosinya ya. dia keluar suara. Dan itu untungnya untungnya bisa juga karena kita mengeluarkan kata yang kasar ketika memancing sebuah biar dia emosi gitu. Bisa juga itu kalau orangnya salah itu orangnya beda pulang sekuat Fitri itu bisa nangis pulang nggak jadi. Aku nggak mau lagi ini tiba panas. Bisa jadi dan itu untungnya strategi itu dapat masuk Karena ke aku Fitri. kebetulan juga pengen belajar kan. Aku dari awal metalcore. Aku baru kenal Timah Panas kan. Aku nggak pernah kenal sama musik hardcore punk. Aku nggak pernah dengar musiknya dia seperti apa. Nggak pernah dengar referensinya Timah Panas seperti apa gitu kan. Jadi aku masuk di Timah Panas ini emang benar-benar aku nggak mungkin di musik bisa mempelajari satu genre aja yaitu metalcore, nggak mungkin. Aku kan pengen berkembang ya, aku harus bisa dan itu pun itu belajar itu selesai kompilasi Lucretia pun itu aku masih belajar walaupun aku pertamanya aku nggak nemu soul. 2 tahun Timah Panas berjalan aku nggak nemu soul, akhirnya ketemu sampai sekarang lah Timah Panas. Nggak dapat feelsnya waktu Ya. kurang rasanya kayak gitu. Karena gini kayak kemarin yang datang ke sini yang orang Bandung apa sih bandnya ini yang cewek Oh, Popira, Confliction. Confliction. Sebelum itu Confliction kan ada juga bandnya dia kan ya? Ada Lusikal. Di Bali itu gimana ya saya bilang ya, terlalu banyak band itu terlalu majemuk banyak sekali. Jadi sebenarnya banyak sekali band-band yang bagus tapi nggak mendapatkan panggung yang oke. Jadi buat teman-teman yang biasa bikin acara harus ada pemikiran masa itu saja kan panggungnya sekarang itu saja main bisa dibilang setiap acara pamflet yang kita lihat sekarang itu saja yang main gitu, nggak ada regenerasi, nggak ada apa. Di teman-teman kampus bukannya karena saya sering MC di sana, Granat juga sudah dari dulu ya melakukan itu ya, ada audisinya, ada band baru, akhirnya band baru tersebut nanti di Granat berikutnya menjadi bintang tamu kan gitu ya. Itu mungkin juga bisa dijadikan contoh karena saya ngelihat dari Spotify, saya ngelihat dari Bandcamp, saya ngelihat sekali lagi saya bilang Bandcamp, saya ngelihat dari Pub Nation, itu banyak sekali band-band yang keren kan di Bali itu, nggak kalah kok sama yang di luar. Makanya kemarin saya bikin
Bali juga punya front woman nih. Ya itu timah panas ini si Fitri. Tapi kalian tahu nggak selain kalian ini yang punya front woman ada nggak? Yang kalian tahu nih? Dulu ada sih, cuma nggak kayaknya apa ya, kayak Nggak yang sealiran gitu, yang maksudnya walaupun bukan hardcore punk, yang metal ada scream, yang kayaknya. metal. Ada kayaknya growl nggak salah. Apa yang nama Dulu band? tuh ada band Flower Flies namanya, Cewek. yang personilnya Oh, semua tahu cewek. yang gendut itu kan ya? Yang vokalisnya gendut kan? Jangan body shaming dong. Oh. Enggak, maksudnya memang bener-bener kan? Kan kamu kurus nih, gue gendut nih. Kan kenal gak juga? Siapa namanya? Dayu, siapa namanya? Aku taunya sih Emma aja, Kak Emma aja. Sama siapa Ogianita. namanya? Sama Wina juga kan ya? Nova, vokalnya Nova. Oh, Nova. Iya. Wina, terus apa namanya lagi yang merchandise itu? Koknya satu dapat dengar kayak itu nah, bahwa kayak slamming apa kalau nggak salah ada. Ini cewek juga vokalnya. Maksud saya nanya ini ke kalian. Kalian aja nggak tahu nih, ada nggak band lain? Kan kita nggak tahu kan. Padahal Bali itu kecil, orangnya itu saja. Tapi kan kenapa nggak dapat IC istilahnya? Bukannya saya curhat ya, bukannya saya apa, bukannya saya menyalahkan, nggak. Alangkah baiknya nanti ketika ya seperti Timah Panas ini kemarin kayak saya bikin teasernya itu, menurut saya panggung apa sih itu? Itu di The Yacht Fest. Yacht Fest yang di Yang di Lumintang. Lumintang. Lumintang ya, yang ada Di basement. Rizawadi juga kan ya? Bukan. Itu acaranya 3 hari ya. 3 hari kayak itu Acaranya acaranya. 3 hari. Nah, panggung-panggung Banyak seperti band itulah. Banyak Jadi band juga. Lumayan kok band waktu itu bareng main sama Kita main sama apa ya? apa yang nama si Dimas sebenarnya? Mister Iya, Karma, Mister Karma. ya barang Mister Karma ya. MCK. MCK barengan. Carnage kalau nggak salah juga. Karnage ya, saya juga kenal Karnage. MCK. Aduh, Itu baru masuk ke kompilasi. Kompilasi apa namanya? Rock After School sama Wisata Wisata Pang. Belipang. Sama Fitri masuk kompilasi Lucretia. Ya. Dan Kalian sudah mengeluarkan 2 video klip ya? ya. Yes. Dosa sama Freedom. Freedom. Adakah rencana nih bikin album? Kan sudah berapa tahun kalian? 2007, sekarang 2022, berapa tahun tuh? Sudah 13 tahun, 15 tahun ya? 15 tahun tanpa album. Lagi sebulan lo ulang tahun Timah Panas. Ini termasuk band mandul nih ya. Ada rencana EP kah atau mini album atau album? Rencana album. Full album. Nah, kebetulan materi sudah terkumpul, akhir tahun ini kita udah masuk. Nanti rencananya berapa? 9-10. 9-10 Ya, udah sama Dikerjakan sama sendiri apa kerja sama rekod? kerjaan sendiri. Kerjakan sendiri ya. Jadi, tapi take drumnya ada di studio teman, nanti take gitar sama bassnya di rumah Di ada. rumah ya. Tapi nanti maksudnya ngerilisnya itu kalian sendiri ya. Sendiri. Iya. Kan ada juga yang bandnya Kerjasama. rekaman sudah jadi, dicarikanlah ini yang nanti mencetaknya apanya sama rekornya. Berarti kalian sendiri mengerjakan nanti. Itu kenapa bisa berpikir, kan biasanya orang tuh ngeluarin album dulu nih, ngeluarin mini album dulu, baru ngeluarin video klip gitu sebagai promosinya di mini album tersebut. Kalian ke video klip dulu nih gitu. Waktu itu gimana ini? Ayo bikin yuk gitu. Gimana Bapak? Apa karena kita nggak punya album nih? Ayo bikin video klip biar ada aja gitu rilisannya. Gimana ya? Kita ya bisa dibilang usil ya. Bilang usil padahal gede padahal. Ya di latihan gak ada materi gini, habis enaknya diapain, direkam, setelah itu mau diapain rekaman ini, mau kita single kita post Rilis aja apa single di aja. video klip gitu. Nah kira kita meeting coba bikin video klip aja ya gitu. Biar ada gebrakan baru lah Ya. gitu kan. Karena selama ini memang masih belum ada album gitu. Waktu itu video klipnya siapa yang ngerjain? Edwin, Ada temen ya? teman Edwin. Edwin. Dua-duanya, Dosa sama Ya, dua-duanya. dua-duanya. Ya. Itu di take-nya di mana aja tuh? Kok Dosa itu di take bandnya di apa namanya? Bar. Broadcast bar. Broadcast, Ya. dulu. Banyak tempat sih, Banyak ada tempat. katakan tuh, ada tempat ada katakan. Karena saya nonton kemarin yang Dosa itu banyak asap. Saya kira pakai pip loh. Smoke. Betul ada teman. Oh, Edwin yang ngerjain semuanya, konsepnya dari kalian. Konsep ya barang juga, Barangnya. meeting juga sama Edwin. Edwin juga yang Ya. ngerjain. Berarti Edwin punya rumah produksi juga? Punya dia di rumah sih sendiri. Memang produksi video klip dia? Ya. Apa ngambil? Videographer juga. Videographer juga ya? Videographer. Videographer ya? Videographer berarti ya ke wedding lah, ke apa Ya, ya. prewedding dia juga. Juga ngambil video klip. Jadi terima kasih Edwin, kamu sudah membantu Timah Panas ini. ya memang panas gitu. Dia memang jiwanya support teman-teman. Terus kan kalian ngeband nih, kalian manggung rutin setiap bulan tuh pasti ada sekali atau 2 kali? Apa memang
Ya kalau ada ya, Enggak sih Kalau- kalau Timah Panas lebih ke sekarang ya. Kayak lebih fokus ke album aja dulu. Ke album dulu. Gitu ya. jadi nggak menutup kemungkinan nanti kalau ada tawaran main gitu ya kan sekarang Bali itu menjadi destinasi wisata konser nih bisa Ya, dibilang benar, seperti itu ya benar, banyak benar, sekali. benar. Jadi buat teman-teman dimanapun yang siapapun yang bikin nanti entah IO sini entah IO Jakarta ya mudah-mudahan nanti ditonton gitu ya. Di Bali itu banyak sekali band, bukan hanya cuman yang sekarang-sekarang itu aja ya, bukan saya nggak suka gitu, tapi banyak kok band. Mudah-mudahan bisa dilibatkan nanti, bukan begitu Gelbog ya? Iya. Ikutlah. Aja. Terus Timah Panas album nanti ada 10 lagu. Sekarang yang sudah Rencana direkam 10 lagu. Yang sudah direkam ada berapa lagu? Rekam 4. ya 4 sih, tapi pengennya Pengennya kita tuh ulang. semua. Ulang semua gitu. Yang di ulang. pick sama Betty kasih ke Fitrinya. Kasih Fitri semuanya ya. Biar tik ulang Berarti semua. lagu-lagu yang dari 2007 kemarin sampai sekarang itu nanti bawa juga. dibawain Kita ya. bawa juga, ya. Tapi nanti semua diambil sama Fitri. Ya. Yang lama-lama itu Ulang. di ini Kita ya. aransemen kembali Aransemen semuanya. ulang lagi. Tik ulang prosesnya. Rencananya nih deadline-nya nih kalian tunggu nih sama kayak janji politik nih. Nanti album itu keluar kira-kira targetnya kapan? 2023 sih, tapi untuk bulan belum berani Kita mastiin belum sih. berani mastiin ya. Mastiin, ya. Soalnya rata-rata kan berkeluarga udah sekarang, Pak. Berkeluarga ya. Gelebog udah keluarga, anak berapa, Bu? Anak sudah 2. 2. Kalau Emos? 2. Kalau Ari proses. Masih proses. Masih proses ya. dalam perut. Kalau Fitri? 1. 1. Jadi Ini sudah semuanya berkeluarga. Nah, kan kalian berkeluarga nih. Band juga. Terus album nggak ada tuh dari 2003. Secepatnya nanti rencananya 2003. Menurut kalian ngeband ini kalian ngapain gitu? Apa sih Timah Panas ini menurut kalian? Apa sih band ini gitu? Timah Panas. Apa nih? Kalau Gelebog sendiri menganggap Timah Panas ini apa? Kalau saya ya dulu waktu bentuk ya satu alasannya kan zaman itu kan memang pengen enak kayak asik terkenal kayaknya loh. Setelah jalan kok asik orang-orang modelnya lebih ke kayak dulu kan temenan biasa setelah lama agak kelih bedik dah kayak udah nyaman kayak keluarga lah jadinya Keluarga Jadinya dia. modelnya kan bilang Beraya lah gitu ya. ya kayak Keluarga gitu lah. bukan ikatan Suka- darah gitu ya. Suka senang sama lah sekarang kayak gitu modelnya. Nggak ada keluhan apa. Sama kalau di Timah Panas selain keluarga, saya pengennya berkarya. Apapun pokoknya itu harus ya. ada karya. Ada karya. Ngeband harus ada karyanya. Berarti ada yang bisa Timah saya Panas kasih. ini bisa dibilang kalau dari apa yang disampaikan Gelebog ini hobi. Pernah hobi gitu ya. Hobi main Hobi. musik gitu ya, main musik hobi dan juga pengen mengeluarkan karya seperti apa yang pernah kamu dengar gitu kan ya. Awal-awalnya pengen terkenal memang dulu. Siapapun semua orang entah itu dari muluk-muluk mulutnya ya. langsung atau tidak pun mengatakan semua ada pengen di perhatian orang, Iya. menjadi pusat perhatian semua orang itu men, semua orang. Masih semua muda individu manusia itu semua seperti itu. Tapi akhirnya nggak terkenal. Malah jadi ya ini keluarga gitu. Keluarga ya. lah jadinya sekarang. Jadi keluarga. Lebih Pokoknya ke keluarga sih. karena kamu juga mendengarkan dapat influence musik dari apa yang kamu dengarkan gitu ya. Dari Wall of Jericho apapun yang kamu dengarkan, kamu juga pengen berkarya, punya karya gitu ya. Dari semua itu. Kalau Bang saya walek apa 15 tahun saya nggak ada karya. jadi albumnya teman-teman Tunggu tetap 2023 ya. Instagramnya Timah Panas. Ya, di Facebook Timah Panas juga. Facebook nggak ada. Facebook nggak? YouTube ada? YouTube ada. YouTube Timah Panas. Berarti kalau lagu-lagu yang sudah direkam kemarin itu sudah di ini online kah? Ada di Spotify, ada di Dear, ada di mana? Belum. Di semua platform sih, SoundCloud ada. Jadi Semua search aja teman-teman ya. Official. Kalau kalian pengen lebih mengenal lagi Timah Panas nih, kalian search aja di semua Atau platform nggak cari online. di Instagram aja ada kok. Instagram ada ya. Ya, Ada link. ada link tree sudah ada gitu ya. Di profilnya teman-teman bisa temukan Timah Panas di situ. Nah, untuk terakhir kan sudah diwakili. Apakah kalian mau tambahkan lagi sudah diwakili sama Gelebog kah? Apa Timah Panas? Ternyata saya yang jadi korban. ujung-ujungnya sama jawabannya. Nah, kan kalian cowok-cowok nih. Cowok-cowok, saya semuanya cowok kan Fitri cewek nih. Kan sebagai orang Bali kan kita bisa dibilang hidup di dua dunia gitu ya. Dunia modern kita hidup, dunia tradisional kita hidup.
Kalau Fitri di rumah sekarang dari awal Fitri ngeband itu dari SMP, dari SMA ya, dari SMA Ya, ngeband dari itu SMA. gimana tanggapan keluarga, tanggapan tetangga, bagaimana Fitri menghadapi itu, gimana tanggapannya? Apakah positif semua? Kalau dari keluarga ya, aku soalnya nggak terlalu dengar omongan orang sih, bodo amat mau dia ngomong kayak Ya, gimana benar, juga benar. bodo amat gitu kan. Kalau dari keluarga sih, kalau bapak kan support ya, karena memang bapak suka musik juga. Dari ibu sih ya, Ya. yang ngelihat anaknya jauh berbeda dari anak-anak perempuan yang biasa dia lihat gitu. Apa sih yang kamu cari ngeband gitu? Kamu emangnya dibayar berapa? Gitu. Orang tua pasti nggak jauh-jauh dari Iya, itu benar. kan gitu. Apalagi kalau ngeband otomatis balik pasti malam gitu kan. Tapi lambat laun aku bisa ngubah mindset ibuku sendiri. Dari keluarga, lingkungan keluarga dulu ya. Bahwa ini nih just for having fun. Cuma hobi aja. Toh juga nggak masih dalam dunia positif lah, nggak negatif. Pengen ngasih tahu ke ibu bahwa kita ngeband ini nggak negatif mulu, kan ada positifnya juga. Dari situlah akhirnya ibu, ya udahlah kamu udah besar kan, udah tahu mana yang baik mana yang buruk, udah jalanin. Maksud saya gini teman-teman, walaupun sekarang ini dunia sudah modern, udah tahunnya udah 2022 gitu ya, masih ada orang-orang yang berpikiran ya katrok lah gitu istilahnya stigma bilang. negatif. Asa subuh pesu petang pon BO nih. Padahal anak pesu melimi pedang juga pasang gitu. Kalian dagang si beguleng terus lemah. Maksud saya seperti itu. Kalau Emos sendiri, kalau Emos dari tadi diem aja sih. Sekarang nih Emos nih gimana Mos? Istri mendukung Mos? Istri mendukung. Anak-anak sekarang umur anak berapa? 10 sama hampir 4 tahun. 10 itu berarti sekarang kelas 5 SD kelas 4. SD kelas 4. Ya. Sempat berapa kali bajak Mas? Ya itu asli itu hardcore. Ngikut dia gitu ya. Ikut. Bapaknya itu ya. Mana-mana ikut tuh. Latihan pun ikut sering. Kalau cewek Oh, anaknya yang pertama cewek? Ya inilah idolain. Mungkin bisa gantiin aku. Bisa jadi men kan si ini siapa namanya Lolot. Saya kemarin di mana ya itu Lolotnya konser. Kok bukan lanang yang main bass? bass ya ada anak. Anak muda itu kan. Saya nanya ke Kakul gitu. Kul, ini siapa Kul? Kok ganti bassnya? Nah, itu anaknya. Bisa jadi nanti anaknya Emos nih tiba mana. Mudah-mudahan nggak bubar dulu kan gitu. Kalau bubar sih pasti, tapi nggak tahu kapan kan. Iya benar. Oke, berarti Emos semua keluarga ini berarti mendukung gitu ya, mendukung semuanya karena ini positif. Ngeband kalau orang healing itu ke pantai, orang healingnya ke gunung, orang healingnya ke tempat-tempat wisata, kalian healingnya ke studio. Kalian healingnya ke atas panggung gitu ya. Refreshnya di atas panggung gitu Karena teman-teman. bisa sambil curhat juga gitu. Walaupun orang nggak tahu kan liriknya tuh apa, tapi saya sebagai penulis lirik, saya bisa curhat dari sana. Apa isi hatinya saya, apa isi otaknya saya, semua saya bisa tuangkan ke sana dalam lirik itu. Keresahnya. Berarti yang diciptakan lagunya sama Fitri udah berapa? Dosa. Dosa itu yang diciptakan Sendiri. Dan beberapa lagu baru. Rencana ada lagi. Lagu baru untuk album. Yang baru yang belum lama ini sudah direkam ada? Belum Belum ada ya? Memang untuk album biar sekalian lah gitu. Biar sekalian di album nanti ya, nanti baru dikeluarin. Dan juga bapakku terlibat dalam sebuah lirik Lirik yang itu ada. juga ada. Bapaknya sampai Iya. di mana ada men? Nggak ada. Bapaknya sampai ngikut nih. Bapaknya curhat juga ternyata. Pokoknya Sorry Om. Nah, jadi kan teman-teman sudah tahu nih Timah Panas awalnya gimana, siapa mereka, bagaimana sudut pandang mereka, album mereka nanti keluarnya di 2023 ya, mudah-mudahan awal tahun bisa Harus, pokoknya harus awal tahun ya paling tidak galungan tahun 2003 lah gitu ya. iya Januari dong. Nah, cepat itu juga. Tapi Januari kan sekarang September, Oktober, November, Desember 4 bulan bisa lah, Rik. Bisa lah itu 10 Mudah-mudahan bisa ya. Dan cepat ngejar. Cepat ngejar ya. Nah, ini nanti di Timah Panas ada kejutan nggak nih? Siapa tahu nanti dikoploin lah satu lagunya yang ada. Kan bodinya Nggak di Timah Panas. Itu saya punya side project Kuplu kok. Tenang aja. Oh ya. Memang bener ada nih? Ada side Dia project punya Kuplu side project. DJ Sama sama ada partnerku. ada partnernya. Iya. Boleh kok disebutin partnernya?
mantra. Mantra. Oke, nanti kalau mau itu Fitri juga punya nih. Kayak proyeknya mau koplo nih. Iya, Kalau mau digoyang sama Fitri ya silahkan mantra. Ayo. Tapi jangan melangkahi timah panas. Enggak. Harus izin timah panas ya. Bebas. bebas. Baik teman-teman, segitu dulu kita ngobrol bersama timah panas, dan selain itu saya sudah izin sama mereka. Saya akan upload satu lagu dari Timah Panas ini yang sudah dirilis gitu ya, nanti di channel saya sudah izin di sini. Secara digitalnya juga kita akan urus gitu ya. Baik teman-teman, saya Sengkun Black Dog, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao. Ingat subscribe, Bor. Ayo.